Ya, kembali di Risalah Ramadan, insya Allah berkah bermanfaat, amin ya Miki. Amin. Ya. Gimana tadi sudah bagi-bagi hadiah kayaknya? Udah bagi-bagi berkah, semoga bermanfaat dan juga membawa berkah untuk semua yang mendapatkannya tadi. Ada 2 orang. Betul, ini tadi kan sudah berbagi, ngomong-ngomong soal melanjutkan tadi berbagi di bulan Ramadan, tadi juga sudah dijelaskan. Yang mampu ya wajib untuk memberi zakat, tapi ternyata yang saya baru tahu nih, saya baru belajar juga, kalau bisa ngeluarin zakat, ternyata ini tidak berhak menerima zakat loh Miki. Oh gitu. Bener gitu kan ya, penjelasan detailnya seperti apa sih? Ini kan masih rancu gitu ya di masyarakat. Jadi orang yang memberikan zakat itu kan namanya muzaki. Orang yang menerima zakat mustahik. Ya, mustahik ini kan orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya kan. Termasuk orang-orang yang saat ini yang masuk di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu 8, siapa gula yang mendapatkan zakat atau sedekah, fakir, miskin, amilin, yang suka ngumpulin zakat tuh, ada ghorimin, ada orang yang berhutang, ada orang yang musafir, ada orang jihad fisabilillah, ada orang yang budak tapi sudah tidak ada perbudakan kan sekarang gitu loh. Dan itu bagian daripada yang harus menerima zakat atau sedekah. Harus ya? Iya, menerima. Boleh gitulah bahasanya. Menerima zakat tuh golongan yang ini. Tapi semua berhak sebetulnya untuk memberikan sedekah lah. Sedekah itu kan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan menjadi sedekah. Apapun sedekah itu jadi kebaikan, itu siapapun bisa melakukan kebaikan, gitu kan. Nah, tidak hanya orang kaya yang harus mampu bersedekah, tapi orang miskin yang sedekah pun banyak realitanya, Mas Miki ya. Kita lihat realita lah. Kita makan di warteg waktu sebelum puasa kan, ada orang masuk minta-minta malah diajak makan warteg. Padahal dia pun miskin gitu bahasanya. Ya, realitanya begitu. Kadang orang di jalanan yang minta-minta, yang ngasih orang miskin juga. Orang kaya enggan untuk memberikan. Nah, jadi momen saat ini, jadi ini momen Ramadan ini luar biasa nih. Momen untuk mengeluarkan energi positif kita nih di bulan suci ini, biar kita nih benar-benar mendapatkan berkah. Berkah itu apa sih, Mas Miki, Bayu? Ziyadatul khair. Bertambah-tambah kebaikanmu, meningkat kebaikanmu. Setiap hari tambah baik kita nih. Nah, orang bersyukur itu hidupnya berkah. Kalau berkah itu terus berbuat baik aja terus, kebaikan bertambah lagi. Makanya orang yang bersedekah pun tidak akan berkurang. Kok malah nambah ya? Perasaan gue kemarin sedekah 100.000 deh. Kenapa duit gue ada lagi 1 juta lagi ya? Bahasanya begitu. Jangan takut ngeluarin gitu. Betul. Ya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki yang nggak disangka-sangka. Dan itu sudah pasti ketentuan Allah. Allah, janjinya Allah kepada kita, siapa yang mengeluarkan 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Jadi kalau misalnya kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, aku juga pengen tanya nih, kan kalau misalnya bulan Ramadan itu identik banyak banget nih ya. Tiba-tiba bermunculan lah semua nih yang di pinggir jalan lah, yang di pinggir toko, yang sebelumnya itu belum nggak ada sama sekali, terus tiba-tiba gitu ya, nah itu bagaimana kita menyikapinya? Kan kadang-kadang yang mampu, kadang-kadang mereka sudah berburuk sangka duluan nih, ini pasti udah ada koordinatornya nih atau apa, jadi sehingga mereka enggan untuk mengeluarkan sebagian dari rezeki mereka. Nah, ini bagaimana? Nah, sekarang nggak tanya sama Mas Miki sendiri, kita mau nggak kondisi kita seperti itu? Kita kan menjadi hina ya sebetulnya. Mereka sedang menghinakan diri. Menjadi seorang pengemis itu menghinakan diri mereka sendiri, ya kan? Walaupun itu dengan koordinator segala macamnya, tetap kitanya berbaik sangka saja. Boleh jadi dengan baik sangka kita dan sedekah kita kepada mereka, boleh jadi mereka juga menyadari, ini tuh gue tuh salah kayak gini, nggak pakai koordinator. Mendingan gue cari rezeki yang halal aja. Suatu saat dia makan uang sedekah kita karena ketulusan kita. Ya mereka pun akan diberikan kesadaran sama Allah, hidayah sama Allah. Tapi kalau misalnya kita ngasihnya udah pakai sumpah serapah, kita ini mendingan gak usah ngasih. Mendingan gak usah ngasih kata ama gitu. Malah kita tambah dosa kan. Gitu. Berbaik sangka aja sekarang. Jadi positive thinking, positive feeling aja sekarang, Mbak. Jadi semuanya indah gitu loh. Pasti semuanya akan, suasananya akan momen Ramadan yang suci ini benar-benar sesuatu yang membahagiakan. Tidak hanya bagi orang-orang miskin, tapi orang-orang kaya juga bisa lebih bahagia karena dia bisa mengeluarkan sesuatu kebaikan buat orang-orang dan dia melihat kebahagiaan itu 2 kali bahagia. Makanya orang yang bersedekah itu 2 kali kebahagiaan. Kenapa? Karena dia mampu mengeluarkan, dia bahagia mengeluarkan uang itu dan dia bahagia melihat orang bahagia. Betul. Dan yang ketiga, Allah memberikan kebahagiaan terlebih dahulu kepada orang yang suka membahagiakan orang. Jadi jangan pikir-pikir lagi ya dengan kondisi kita yang alhamdulillah pasti mampu untuk mengeluarkan, karena
berapapun yang kita keluarkan Allah akan membalas. Dan kita dinaungi di akhirat tuh dari sedekah kita loh Mbak Ayu. Mas Miki. Subhanallah. Di akhirat nih dinaunginya sama sedekah kita. Dan kita nanti dipayungin sama sedekah kita. Siapa yang bersedekah, tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Bahasanya sir, bahasanya rahasia. Makanya berbuat kebaikan yang terbaik itu adalah dengan kerahasiaan, tanpa diingin tahu orang. Baik, Mirsa, Anda bisa langsung nanya loh di 0215155111 yang punya pertanyaan langsung ke Reza, langsung juga dijawab. Reza ngomongin soal bersedekah. Kalau kita ngasih ke saudara, kalau ada yang nggak mampu, saudara deket gitu, itu masuk sedekah atau bukan sebenarnya? Peduli itu kepada siapa aja. Oke. Ya, sampai kata Rasulullah, kafil yatim lahu awli ghairi ana wa huwa kahatani fil jannah. Orang yang peduli kepada anak yatim baik dari keluarganya maupun di luar keluarganya, ya, maka dia akan bersamaku di surga bagaikan dua jari. Dekat sama Rasulullah. Kebayang nggak masuk surga sama Rasulullah? Karena apa? Peduli. Rasulullah peduli kepada keluarganya, peduli kepada di luar keluarganya. Jadi ada saudara kita nggak mampu, ya kita bantulah. Ya gitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Saya pernah nih dapat pertanyaan dari teman yang kebetulan belum bisa jawab mumpung ada Reza ditanyain ya. Reza, kalau seumpama orang tua kita kurang mampu, ketika kita memberi ini sebagai salah satu bakti anak ke orang tua atau dihitungnya bisa sebagai sedekah juga? Orang tua tidak bisa mendapatkan zakat dari anaknya, tetapi hanya sekedar kebaikan dari anak dan bersedekah kepada orang tua itu boleh. Karena sebaik-baik sedekah itu salah satunya kepada orang tua. Ya, orang tua kita nggak mampu, kita bersedekah kepada, tapi tidak untuk dizakatkan orang tua. Jadi zakat wajib itu kita nggak boleh ngasih ke orang tua. Kalau kita bayarin zakat orang tua gitu boleh nggak sih? Seumpama orang tuanya sebenarnya masih mampu? Boleh dong. Oke. Semua boleh. Untuk sekedar mengingatkan lah. Pah, mah, karena waktu harus keluar zakat. Ya nanti aja. Udah kita yang nyadar dulu nih, karena kita nggak bisa ngasih tahu orang tua. Udah bismillah, ya Allah, saya ingin mulakan zakat. Saya ada mampu nih, saya ingin mulakan zakat dari orang tua saya biar bersih hartanya. Itu tanpa sepengetahuan mereka boleh? Boleh. Boleh. Karena itu tadi kebaikan yang terbaik di hadapan Allah itu yang rahasia. Yang rahasia. Yang tidak diketahui oleh orang. Tapi hanya kita dan Allah yang tahu. Tapi Allah tahu nih, oh ini udah tertunaikan. Oh ini udah. Tapi di situ ada doa karena kita yakin, ya Allah mudah-mudahan papa mama bisa ngeluarin zakatnya. Papa mama, karena ini pun saya dapat ini wasilahnya melalui papa mama juga gitu. Ini ada PR juga kalau mau zakat gitu ya. Nanti pemirsa yang punya PR juga pertanyaan gimana nih menunaikan zakat yang afdol bisa langsung nanya ya di 0215155111. Miki, ini waktu awal ke Jakarta agak pusing karena nggak banyak yang menerima zakat dalam bentuk beras ya, agak-agak nyari gitu kalau di kota besar. Ini sebenarnya katanya kan zakat yang paling afdol adalah beras ya, tapi kebanyakan makanan pokok. Pokok. Sebenarnya kalau bisa diuangkan tidak jadi masalah. Oke. Ya, gitu. Terima kasih loh sudah menjawabnya. Ada penelpon juga yang harus dijawab. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa di mana? Dengan ibu, bukan ibu sih Mbak. Iya Mbak. Protes Maaf ya Mbak, dengan Mbak siapa? Risa. Di mana Mbak Risa? Di Jakarta. Di Jakarta. Silakan pertanyaannya. Iya, saya mau nanya nih untuk yang zakat ya. Kebetulan saya itu kan anak tertua ya di satu keluarga dan saya ya harus menghidupi adik-adik saya. Pendapatan saya tuh juga kebanyakan setiap bulannya habis buat memenuhi kebutuhan keluarga. Nah kalau kayak gitu hukum saya harus bersedekah atau berzakat gimana ya Ustadz ya? Oh iya. Baik, Langsung ada jawab. lagi? Udah itu aja. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Risa. Gimana nih, A? Alhamdulillah Mbak Risa ini sebenarnya secara tidak langsung dan langsung sudah bersedekah sebetulnya untuk adik-adiknya. Keluarga Ya, terdekatnya. untuk keluarga terdekatnya gitu loh. Nah kalau urusan zakat itu kan ada nisabnya itu adalah lebih dari 85 gram emas. Dikali aja berapa per gramnya emas sekarang berapa. Kalau kita punya uang itu baru kita keluarin zakat haul satu tahunnya berapa. Kalau atau belum? perak, kalau belum tidak ada Oke. kewajiban kita untuk membayar zakat, hanya sekedar sedekah saja. Baik. Ya gitu, karena zakat ini adalah sedekah wajib. Oke. Ya, kalau sedekah sunnah ya biasa-biasa anya kebaikan-kebaikan aja yang kita lakukan. Tapi Gitu. mereka berarti bisa menerima zakat juga nggak kalau misalnya yang seperti itu? Kan cuma ada dua nih, pemberi zakat sama penerima zakat. Seperti itu. Jadi kalau yang memberikan zakat itu berarti orang yang mampu.
Kalau orang penerima zakat itu orang yang sudah pasti tidak mampu, itu aja. Jadi kalau misalnya selagi dia masih mampu untuk berusaha, dia diwajibkan untuk bisa membayar zakat. Membayar zakat, tidak boleh menerima zakat. Gampangnya juga kalau yang menerima zakat tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat seperti itu ya. Luar biasa nih Mbak Risa ini sebetulnya. Dia mampu menghidupi adik-adiknya, itu bagian daripada sedekah luar biasa sebetulnya. Itu pun sudah dihitung zakat mungkin sama Allah ya. Karena dia sudah menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk keluarganya. Gitu loh. Karena sebenarnya kan tidak ada kewajiban bagi dia gitu sebetulnya. Tapi dia mampu melakukan itu bagian daripada kewajiban dia. Zakat itu kan termasuk wajib gitu loh. Baik, dan bersedekah itu nggak mesti dengan orang yang kita tidak kenal sama sekali. Benar. Bisa jadi juga dengan orang yang Terdekat. kita. ini yang paling afdol, orang terdekat kita dulu yang setiap hari kita lihat, atau mungkin ke orang lain yang lebih membutuhkan di negara perang misalnya atau daerah bencana. Yang terdekat lah. Tapi Rasulullah kan tidak pernah memikirkan beliau sama keluarganya. Kalau kita mungkin Rasulullah nggak sanggup juga kita. Keluarganya biarin lapar, tapi tetangganya nggak boleh lapar. Orang-orang susah nggak boleh lapar tuh Rasulullah. Biarlah keluarganya dia lapar, beliau lapar. Tapi tetangganya, orang miskin, fakir, jangan sampai mereka tidak makan. Itu Rasulullah. Kalau kita kan belum sanggup, kita masih ngikutin. Yang penting keluarga dulu dah, baru keluar. Tapi ini aja lah, ditimbang-timbang aja lah, ditimbang-timbang. Menurut kita, ini prefer kemana nih? Ke sini. Tapi minta lagi pertolongan sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan tidak salah saya sampaikan ini. Gitu aja sekarang. Baik, Reza, mikirnya sudah saatnya menantikan azan maghrib ya. Ada kuliah 7 menit. Nanti kita masih akan kembali, pemirsa, usai kuliah 7 menit berikut ini.